Kalau suatu saat nanti teman-teman kehilangan pekerjaan teman-teman, apapun alasannya, teman-teman mau ngapain? Teman-teman merencanakan apa ke depan? Halo teman, selamat hari Senin. Saya berharap teman-teman bukan termasuk yang head Monday gitu, tapi ya tetap bersemangat memasuki hari Senin dan mengerjakan tanggung jawab di sepanjang minggu ini. Ada yang menarik, seorang teman kemudian bertanya di DM, "Kak, setelah kamu resign dan kerja di pekerjaan yang menurut dia katanya kamu sudah mapan, sudah nyaman, kamu resign, terus kamu bertahan hidupnya gimana? Sumber penghasilan kamu dari mana aja?" Kemudian saya berpikir, pertanyaan seperti ini itu pertanyaan kebanyakan orang. Saya yakin juga teman-teman di dalam hati pasti bertanya hal yang sama. Kalau saya resign atau buruk-buruknya saya kehilangan pekerjaan, apapun alasannya, apa yang saya harus lakukan? Bagaimana saya kemudian mempertahankan hidup, mendapatkan pemasukan untuk membiayai kehidupan, pengeluaran, kebutuhan? Yakin semua orang pasti bertanya hal yang sama. Nah teman-teman, ada yang menarik kemarin ketika saya kemudian membaca di media sosial di US, di Amerika Serikat sana, saking mahalnya gaji, sebuah perusahaan kemudian meng-hire orang lokal, orang Filipina untuk menjadi kasir online dengan bayaran yang tidak semahal gaji orang Amerika, dan dia tidak perlu kemudian hadir secara offline, dia bisa mengerjakannya secara online. Atau kemudian kalau kita mundur-mundur, banyak kemudian kita membaca berita tentang robot menjadi koki, robot menjadi pelayan restoran, robot menjadi resepsionis, atau kehadiran AI, artificial intelligence ya. Belakangan tuh mulai dikhawatirkan orang akan menggantikan nyaris semua jenis pekerjaan yang dikerjakan manusia. Nah kalau hal ini kemudian terjadi, benar-benar terjadi, masuk ke Indonesia, bagaimana kita? Bagaimana teman-teman yang saat ini bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, terutama yang di bagian administrasi yang mereka bilang itu yang akan paling terdampak paling pertama dengan kehadiran teknologi yang seperti ini. Apakah teman-teman juga sudah mulai berpikir, saya ini ke depan mau ngapain? Saya mau bikin apa? Saya ini bisa hidup bagaimana? Ataukah teman-teman seperti juga golongan orang-orang tertentu yang enggak, saya enggak akan mungkin itu terjadi, kita masih aman, atau terhanyut dengan saya ada di perusahaan yang sudah berdiri cukup lama, tidak mungkin akan terjadi hal seperti itu. Saya kaget ketika dengar tentang Bata kemudian bangkrut. Ini salah satu brand sepatu kesayangan saya dari sejak masih sekolah. Cukup lama teman-teman perusahaan ini berdiri, kemudian menyatakan bangkrut dan harus mem-PHK begitu banyak karyawan. Bagaimana dengan teman-teman? Adakah pemikiran, kekhawatiran yang seperti itu? Kalaupun sudah mulai mengganggu pemikiran teman-teman, adakah rencana yang sudah teman-teman pikirkan untuk dikerjakan kalau hal tersebut benar-benar terjadi? Saya mau ajak teman-teman untuk diskusi, untuk berbagi dengan saya di kolom komentar. Jadi ketik aja di kolom komentar apa yang teman-teman pikirkan atau apa yang teman-teman rencanakan kalau misalnya posisi teman-teman di kantor itu hilang, teman-teman tidak bisa bekerja lagi, apakah nanti diganti apapun kita tidak tahu. Adakah teman-teman sudah bikin planning, saya mau ngapain, atau saya mau usaha, atau saya mau bisnis? Kalau mau bisnis itu bisnis apa? Teman-teman bisa bagi di kolom komentar. Di video setelah ini saya akan ceritakan
apa saja yang sudah saya lakukan setelah resign, setelah 11 tahun menjadi karyawan di sebuah perusahaan media. Saya pernah jadi jurnalis, kemudian handle bisnis iklan digital. Sebelum kemudian saya resign, apa saja yang sudah saya lakukan untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa kemudian mendapatkan pendapatan, bisa membiayai hidup, bisa kemudian menabung, berinvestasi. Ya, saya akan bagikan ke teman-teman. Tapi pagi hari ini saya ajak teman-teman untuk berbagi dengan saya di kolom komentar. Apa planning teman-teman ke depan kalau misalnya posisi kalian di kantor itu benar-benar tergantikan, teman-teman akhirnya kehilangan pekerjaan itu. Silakan diskusi. Saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang mau berbagi di konten ini. Tetap semangat buat kita semua. Bye-bye.